一天，这是天斩千钧剑，给我死！精血燃烧，给我破！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di arena pertempuran. Seperti diketahui guys, kalau di sana sedang terjadi sebuah pertarungan untuk penentuan menjadi tuan muda nomor 1 di kota Linan. Awalnya sebelum pertarungan dimulai, semua orang di tempat itu seperti meremehkan Wuzhou karena sudah 3 jam lamanya ia tak kunjung muncul. Tentu Guan Ping nggak mau dong jikalau pertarungannya dengan Wuzhou, apalagi pertarungan ini sudah menjadi hidup dan mati, dia pun kekeh ingin menunggunya. Karena si Guan Ping ini ingin sekali mengalahkan Wuzhou, ternyata dia ingin mendapatkan wanita tercantik di kota ini yaitu Kimo. Alhasil tak menunggu waktu lama, Wuzhou pun muncul dan langsung melakukan sebuah serangan kepada Guan Ping. Semua orang yang awalnya merasa pertarungan ini tidak akan terjadi, mereka pun menjadi antusias dan menantikan siapa sebenarnya pemenang dari duel ini. Di sana, patriark keluarga Qi sempat menghentikan Wuzhou karena terlihat ia sangat khawatir dengan Guan Ping yang sudah menguasai keterampilan bertarung di kelas 3. Selain patriark Qin, di sana juga muncul patriark keluarga Xi alias ayahnya si Guan Ping. Xie Lingyuan. Tentu kedatangannya ini dia ingin menantikan kemenangan dari putranya. Si patriark Qin yang awalnya ingin menghentikan pertarungan Wuzhou kini dihadang oleh patriark Xi yang menurutnya pertarungan antara darah muda itu tidak boleh diganggu oleh mereka yang sudah tua. Selain itu, patriark Qin juga menyampaikan bahwa dirinya itu berbeda dengan patriark Li yang takut dengan patriark Qin. Yang mana jika saja patriark Qin ingin bertarung, maka dia dengan senang hati akan meladeninya. Mendengar akan hal itu, patriark Qin berpikir keras akan tindakan selanjutnya. Akhirnya ia pun lebih memilih untuk melihat pertarungan ini dan merasa penasaran siapakah yang akan memenangkannya. Tapi meski begitu, patriark Qin seperti mengejek patriark Xi tentang anaknya Guan Ping yang malah hanya berani untuk menantang Wuzhou saja. Bahkan sampai-sampai Guan Ping memanggil ayahnya sendiri yaitu Lin Yuan. Yang mana dengan begitu patriark Qin menjadi penasaran apa yang bisa dilakukan Guan Ping hingga sampai membuat Lin Yuan keluar dari pelatihannya. Mendengar akan hal itu, Lin Yuan sepertinya sangatlah senang. Ia merasa tertawa karena menurutnya perkataan patriark Qin itu seperti memujinya. Dia hanya bilang tujuan kedatangannya ke sini yakni hanyalah untuk melihat persaingan antara generasi muda. Bahkan selain itu juga ia menyampaikan dan menyarankan untuk mereka yang generasi tua lebih baik tidak mengganggu persaingan tersebut dan memilih untuk menontonnya saja. Sontak saja patriark Qin menjadi sangatlah kesal dan mengira Lin Yuan ini sangatlah licik, jadinya ia pun bersiap untuk menghajarnya. Beruntung di sampingnya ada Kimo yang berhasil menenangkannya. Kimo mengatakan sang ayah tidak perlu gelisah karena pertarungan ini juga belum berakhir dan Wuzhou juga belumlah kalah. Jadinya mereka hanyalah perlu mempercayai Wuzhou dan melihat kemampuannya. Tapi sang ayah masih tetap khawatir karena Wuzhou kali ini akan mendapatkan sebuah serangan dari Guan Ping yang adalah keterampilan bertarung di kelas 3. Ia juga penasaran apakah Wuzhou mampu untuk mempraktekkan keterampilan yang ia latih dan juga sejauh mana Wuzhou melatihnya. Kembali ke dalam arena sudah bisa dilihat Guan Ping di sana telah mengeluarkan sebuah keterampilan bertarung di kelas 3. Ia juga bersiap untuk melancarkan serangannya tersebut. Sebelum itu Wuzhou bertanya kepada Guan Ping apakah hanya teknik ini yang merupakan teknik andalannya. Jika itu benar, Wuzhou sedikit meremehkannya. Yang membuat Guan Ping pun menjadi pede karena hanya dengan teknik ini saja si Wuzhou pasti ia kalahkan. Setelah melihat serangan Guan Ping, Wuzhou akhirnya menjadi paham bahwa ternyata serangan pedang tersebut hanyalah tingkatan awal.
Yang jelas saja ia langsung mengira serangan dari Guan Ping ini sudah pasti tak akan bisa mengalahkannya. Guan Ping bilang jika perkataan Wuzhou sesuai dengan kekuatannya, maka dia menyarankan agar Wuzhou tidak menghindari serangannya. Alhasil Wuzhou pun menyetujuinya karena tindakannya barusan hanyalah pemanasan belaka. Yakni barulah setelah ini pertarungan yang sesungguhnya akan ia mulai. Ya, seketika Wuzhou mengeluarkan sebuah teknik yang telah diberikan oleh Patriarkin, alias tebasan pembelah langit. Sontak saja teknik tersebut ternyata mampu menahan serangan dari Guan Ping hingga membuatnya kewalahan. Selain anaknya, Lin Yuan sebagai sang ayah juga menjadi kaget bukan kepalangnya. Ia tak menyangka si Wuzhou juga telah memiliki sebuah keterampilan bertarung di kelas 3. Di sampingnya ada Patriarkin, mereka menjadi sangat senang karena si Wuzhou memanglah sangatlah kuat. Ia mengira keterampilan barusan setidaknya sudah mencapai di tahap awal. Dengan begitu sang Patriarkin menjadi cukup tenang dan percaya bahwa Wuzhou pasti akan mengalahkannya. Di arena pertarungan tak sampai di situ, keduanya terlihat terus melancarkan serangannya masing-masing. Guan Ping dengan teknik pedang tausan, sementara Wuzhou menggunakan teknik pedang pembelah langit. Semua orang dibuat kagum dengan pertarungan ini. Mereka sampai-sampai berniat untuk segera menjauh. Itu karena pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa, melainkan pertarungan dua keterampilan bertarung di kelas 3. Di pertarungan keduanya terlihat imbang, hingga mereka juga saling memprovokasi. Dalam hal ini Wuzhou berhasil membuat Guan Ping menjadi murka karena dia terus-menerus meremehkan kekuatannya. Jadinya dengan begitu Guan Ping pun juga meremehkan Wuzhou mengenai sampai kapankah Wuzhou ini bisa bertahan di dalam pertarungan ini. Ia sangatlah penasaran sebesar apakah energi darah yang ada di dalam tubuhnya Wuzhou. Segera ia kembali melancarkan serangannya, begitupun Wuzhou juga sudah bersiap untuk menahannya. Baik Wuzhou maupun Guan Ping mereka terlihat melancarkan serangan secara membabi buta. Keduanya ingin menentukan siapakah dari mereka yang memiliki energi darah terbanyak. Namun sudah jelas di dalam pertarungan ini kita sudah menyimpulkan guys, Wuzhou lah pemenangnya. Secara dia masih memiliki 70 butir esensi darah dari dalam mangkuk ajaibnya. Bahkan katanya dengan adanya energi sebanyak itu maka dia bisa mengalahkan praktisi Inet. Dan benar saja serangan dari Wuzhou sangatlah luar biasa. Terbukti si Guan Ping hanya bisa melakukan pertahanan saja dan terus menahan serangan pedangnya Wuzhou. Pertarungan yang terlalu memukau, semua orang pun menjadi sangatlah kagum. Mereka sampai tak percaya kalau ini merupakan pertarungan praktisi non-Inet. Di luar arena, baik Patriarkin maupun Lin Yuan mereka terus saja menyemangatinya. Mereka tidak ingin pertarungan yang mereka dukung itu akan kalah. Bahkan Lin Yuan sampai mengatakan anaknya ini tidak boleh kalah. Karena jika kalah maka hal itu akan mencoreng reputasi keluarga Si. Wuzhou segera melancarkan sebuah serangan. Namun terlihat Guan Ping sudah sangat kelelahan. Ya, terlihat seperti energi di tubuhnya sudahlah habis. Tapi Guan Ping menjadi tak percaya kalau si Wuzhou ini terlihat masihlah bugar dan tidak sedikit pun merasakan kelelahan. Ya, sampai bertanya-tanya kenapa energi di dalam tubuh Wuzhou kok tidak habis. Wuzhou kemudian menjawabnya dengan sebuah kata, yakni Guan Ping sudah pasti bukanlah tandingannya. Tentu pertarungan tak berhenti sampai di situ. Terlihat si Guan Ping yang tak ingin kalah lantas ia melakukan teknik terakhirnya, yaitu pembakaran esensi darah. Yang mana teknik ini mampu membuat si penggunanya itu bisa meningkatkan kekuatannya dengan sesaat. Jadi dalam hal ini kekuatan si Guan Ping menjadi meningkat tapi hanya dalam waktu singkat. Bahkan bisa dilihat kekuatan dari pedang tausannya membuat pedangnya menjadi besar beberapa kali lipat. Jelas saja Wuzhou tak tinggal diam. Di sana ia juga tak mau kalah yang kemudian meningkatkan teknik pedangnya menjadi 3 kali lipat. Yang hal itu membuat 3 pedang raksasa melebihi Guan Ping. Alhasil bisa kita duga kalau serangan Wuzhou mampu mengalahkannya.
Tentu fenomena ini seperti sebuah mimpi guys. Lin Yuan yang melihatnya juga langsung berdiri dan merasa tak percaya itu anaknya akan kalah dari seorang sampah. Semua orang menjadi kaget bukan kepalang ya, karena ternyata teknik yang dikeluarkan Wuzhou ini bukanlah sederhana. Yakni Wuzhou telah mempraktekkan sebuah keterampilan pedang yang adalah niat pedang. Dikatakan selama ratusan tahun di kota Linan itu hanya Wuzhou lah yang memiliki niat pedang. Yang dalam hal ini baik keluarga Qin maupun Wuzhou pasti akan menjadi keluarga besar di masa depan. Selain dari mereka, di sana Patria Qin matanya menjadi terbelalak. Wajahnya menjadi bingung dan merasa tak percaya kalau Wuzhou yang dulunya selalu berbuat masalah, kini telah berubah menjadi sosok kebanggaan dari semua kota. Yakni hal ini dikarenakan Wuzhou telah memiliki teknik niat pedang. Jadinya dengan begitu ia langsung berpikir bahwa semua pedang yang tempo lalu didapatkan Patria Qin mengira itu semua dari Wuzhou. Kimo juga berpikiran yang sama guys. Dia mengira pastinya Wuzhou sebenarnya membantu keluarga mereka secara diam-diam. Namun mereka tidaklah memahaminya. Yang ada mereka selalu menghukumnya, yang jelas hal itu membuat Wuzhou selalu mengalami penderitaan. Di dalam arena si Guanping sudah enggak bisa bergerak lagi yang dalam hal ini. Wuzhou langsung saja mengklaim pertarungan mereka itu dimenangkan oleh dirinya. Masih juga belum menerima takdir. Si Guanping masih enggak mau menerima kekalahannya. Wuzhou kemudian mengingatkan mengenai taruhan yang telah disepakati oleh mereka, yaitu pertarungan mereka haruslah diakhiri dengan kematian. Jadinya mendengar itu si Guanping menjadi ketakutan dan memohon kepada Wuzhou agar tidak membantainya. Tapi si Wuzhou enggak menghiraukannya, yang malah ia langsung saja berniat menebasnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, tentu saja sang ayah yang melihat anaknya akan mati, ia tidak tinggal diam dan langsung menyelamatkannya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.